Diktator Rusia Vladimir Putin segera terbang ke Beijing untuk menghadap Xi Jinping yang telah memanggilnya ke sana. Baru saja Donald Trump meninggalkan Beijing pada hari Jumat, langsung diketahui bahwa pada hari Rabu 20 Mei, Vladimir Putin akan tiba di Beijing. Antara dua KTT tersebut terdapat jeda selama 5 hari. Ini adalah kasus pertama dalam sejarah, ketika Tiongkok menerima pemimpin dari dua negara adidaya yang saling bersaing dalam 1 bulan yang sama. Dan semua ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah unjuk kekuatan. Tapi untuk apa dan mengapa Vladimir Putin terbang ke Beijing? Bagaimana dia akan disambut di sana dan apa yang akan mereka bahas? Semua itu akan kita bahas di episode ini. Nama saya Alexei Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama. Tapi sebelum kita mulai, saya minta Anda untuk subscribe ke channel YouTube ini, beri like pada episode ini, dan tolong tulis komentar apa saja di bawah video ini. Itu sangat membantu dalam mempromosikan konten di YouTube. Saya akan sangat berterima kasih kepada Anda agar semakin banyak penonton yang bisa melihat episode-episode ini. Selain itu, silakan subscribe ke kanal Telegram saya, Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Jadi, mari saya langsung sampaikan apa yang ditulis oleh media Tiongkok hari ini. South China Morning Post melaporkan bahwa kunjungan pemimpin Kremlin akan berlangsung hanya beberapa hari setelah KTT antara Xi Jinping dan Donald Trump. Putin akan berada di Tiongkok hanya 1 hari. Kunjungannya kemungkinan besar tidak akan semewah dan sedetail kunjungan Trump. 1 hari saja, tidak ada kemegahan kenegaraan. Ini adalah pertemuan kerja. Dan inilah versi resmi Kremlin tentang kunjungan boneka bodoh Vladimir Putin ke Beijing disampaikan oleh juru bicaranya, Dmitry Peskov, yang menyebut kunjungan Putin ke Tiongkok hanyalah kontak rutin antara Moskow dan Beijing. Namun, kontak rutin seperti yang dikatakan Peskov tidak terjadi. Hanya 5 hari setelah KTT bersejarah antara Amerika dan Tiongkok. Dan inilah surat kabar yang sama, South China Morning Post merumuskan semuanya sebagai berikut. Kunjungan ini menunjukkan upaya Beijing untuk mengelola hubungan dengan Moskow dan Washington, serta menegaskan dirinya sebagai kekuatan kunci di tengah kenyataan bahwa tatanan dunia semakin terpecah belah. Dan dalam kalimat ini, menurut saya, sebenarnya terdapat seluruh intinya. Tiongkok terlebih dahulu menerima Donald Trump dan mendengarkan orang-orang Amerika. Permintaan terkait Iran, perdagangan, Taiwan, dan tentu saja perang Rusia melawan Ukraina. Dan dalam kalimat itu, semuanya menceritakan kepadanya tentang apa yang dibicarakan Xi Jinping dengan Trump, dan apa yang sekarang harus dilakukan di Moskow terkait hal itu. Atau mungkin juga tidak menceritakan omong-omong. Itu juga tidak bisa dikesampingkan. Siapa sebenarnya Vladimir Putin? Itu si pendek yang suka berlari-lari itu. Xi Jinping mungkin sama sekali tidak menceritakan kepadanya. Dia bisa saja langsung memberinya instruksi dan berkata, "Baik, sudah, pergi, kerja." Tapi intinya adalah, Beijing secara bersamaan membentuk pemahaman di kedua belah pihak bahwa semua jalan menuju Beijing seperti kata pepatah. Tentang apa pembicaraan antara Putin dan Xi Jinping? Nah, ada beberapa topik yang cukup jelas. Pertama, Iran. Dan Trump dalam perundingan di Beijing berusaha agar Tiongkok menekan Teheran dan membantunya membuka Selat Hormuz. Nah, sedangkan Rusia tetap menjadi salah satu pemasok utama teknologi militer ke Iran. Di sana ada komponen roket, drone, dan sistem bahan bakar. Dan semua itu tetap berjalan melalui skema-skema Rusia. Jika Tiongkok sudah sepakat dengan Trump untuk menekan Iran, mereka juga harus sepakat dengan Putin agar Rusia berhenti mengakali tekanan itu lewat jalur mereka sendiri. Berhenti mendukung rezim di Teheran dan mengurangi dukungan terhadap rezim itu. Salah satunya tidak akan berhasil tanpa yang lain. Kedua, tentu saja Ukraina. Trump mengatakan bahwa dia telah membahas perang orang-orang Rusia yang beringas melawan Ukraina bersama Xi Jinping. Dan seperti yang dia katakan, keduanya ingin ada penyelesaian, tapi tidak ada rencana apapun. Putin datang tepat ketika Beijing telah mendengar posisi Amerika. Apa yang akan dikatakan Putin kepada Xi Jinping dan apakah itu akan menjadi penyeimbang langsung terhadap apa yang dikatakan Trump masih belum jelas. Sulit untuk menilai di sini. Namun sudah jelas bahwa sebelum kunjungannya ke Beijing untuk bertemu Xi Jinping, Putin jelas-jelas berusaha meningkatkan nilainya sendiri. Inilah serangan rudal ke Kiev. Inilah peluncuran drone dalam jumlah rekor. Ancaman untuk menyerang pusat pengambilan keputusan. Uji coba Sarmat. Semua itu adalah upaya untuk menunjukkan, lihat, saya bukan hanya si pendek yang suka berjoget ini. Tidak, saya adalah pemain yang menakutkan di, artinya, panggung dunia. Dan di sini kita masuk ke pertanyaan ketiga. Sarmat. Putin minggu ini mengumumkan uji coba rudal balistik antar benua. Ini adalah sinyal untuk Barat dan sekutunya.
Dan ini sudah ke-10 kalinya sejak 2021 ketika Putin mengumumkan bahwa rudal ini hampir siap. Saya ingatkan, pada bulan September 2024, uji coba rudal Sarmat yang gagal meninggalkan kawah berukuran 60 meter di lokasi uji coba di Plesetsk. Selain itu, jangan lupa bahwa rudal ini menggunakan bahan bakar cair. Hal ini menimbulkan beberapa masalah operasional. Jadi, ini lebih merupakan pernyataan politik daripada terobosan militer yang nyata. Namun, dalam percakapan dengan Xi Jinping, Putin akan menggunakannya sebagai unjuk kekuatan, seolah-olah berkata, "Lihat apa yang kami miliki." Mengenai situasi di garis depan, karena Vladimir Putin pergi ke Beijing bukan dari posisi sebagai pemenang, meskipun dia berusaha untuk terlihat seperti itu. Dan di sini menarik, hari ini CNN menerbitkan materi yang menarik, dan mereka menulis, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ukraina membebaskan lebih banyak wilayah dalam sebulan daripada yang direbut oleh Rusia. Menteri Pertahanan Ukraina, Mikhail Fedorov, menyatakan, "Kami telah menghancurkan 35.000 orang Rusia baik pada bulan April maupun Maret. Maksudnya, laju kerugian tetap sama. Rusia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melanjutkan serangan." Tentara Ukraina meremahkan pasukan Rusia. Pada akhirnya, Institut Studi Perang menegaskan bahwa bulan lalu Rusia mengalami kehilangan wilayah secara neto. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya operasi Kursk oleh Angkatan Bersenjata Ukraina pada Agustus 2024. Di medan perang sudah jelas Rusia kehilangan inisiatif. Oleh karena itu, Rusia mencoba menyerang kota-kota Ukraina secara besar-besaran. Dan inilah 1.560 drone tersebut yang diluncurkan Rusia hanya dalam satu hari, 13-14 Mei. Ini adalah kompensasi atas kegagalan mereka di garis depan. Dan seperti yang dikatakan para perwira Ukraina, suasana hati para penjajah memang mulai berubah karena kelelahan. Dan ini adalah sinyal yang penting. Mengapa Putin harus pergi ke Beijing sekarang? Jawabannya, agar Trump dan Xi Jinping tidak membuat kesepakatan tanpa dirinya. Putin memang seorang paranoid. Dia sangat ketakutan kalau ada kesepakatan yang terjadi tanpa dirinya. Maafkan saya atas kata-kata yang kasar, tapi memang begitulah orang-orang ini. Tidak ada cara lain untuk mengklasifikasikan mereka. Dan sementara Presiden Amerika di Beijing berbicara tentang perdamaian, tentang pembukaan Selat Hormuz, tentang tekanan terhadap Iran, Rusia selama ini berada di luar pembahasan. Nah, dan sekarang Putin seolah-olah pergi untuk menutup pembahasan itu, menjelaskan kepada Xi Jinping di mana garis merah Rusia, di mana Moskow siap membantu, dan di mana tidak siap. Dan mengingatkan bahwa inilah kemitraan strategis, tanpa batasan, yang telah ditandatangani antara Beijing dan Moskow. Itu bukan sekedar kata-kata. Lalu, di mana semua itu? Dan pada akhirnya, saya akan menutup episode ini dengan satu kutipan lagi, Anda tahu, dari South China Morning Post. Dan inilah yang mereka tulis. Beijing sekarang melihat dirinya sendiri dan memposisikan dirinya sebagai satu-satunya tempat di mana semua pemain kunci bertemu. Trump sudah datang, Putin akan datang, dan Xi duduk di tengah-tengah. Dan inilah hasil utama dari seluruh minggu geopolitik ini. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda elipsis. Pendapat Anda, kesimpulan Anda, silakan tulis di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal ini, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa untuk menyukai video ini. Jika Anda ingin mendukung kerja kanal YouTube ini, Anda bisa melakukannya secara finansial dengan memberikan donasi apapun, atau dengan berlangganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda, sampai jumpa semuanya.